Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama kita di Semarang ya. Untuk kesempatan siang kali ini kita akan sedikit membedah market di selama sesi perdagangan Eropa di siang hari ini, hari Selasa tanggal 8 Juni 2021. Bersama saya Budi Prianto dari RMB Semarang. Nah, untuk hari yang bergerak cermati, kita ke data ekonomi dulu ya. Kita ke data ekonomi dulu. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di acara edukasi online live trading GK Invest Semarang, selamat datang di Klik Meeting maupun Anda yang di channel YouTube. Nanti Anda bisa request untuk siang hari ini kita akan melihat pergerakan market. Kita akan cek di MetaTrader apakah ada peluang untuk sesi Eropa siang ini atau untuk nanti malam. Nah, oke, kita ke fundamental dulu ya, ke berita-berita ekonomi yang saat ini sudah ada terjadwal di beberapa website. Mungkin nanti Anda bisa cek untuk jam 4 sore, jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sore ini, nanti akan dirilis PDB produk domestik bruto dari zona Eropa yang kuartal sama tahunan. Nah, diperkirakan untuk untuk hari ini produk domestik bruto yang kuartal dan tahunan diperkirakan masih sama. Jadi analis menempatkan prediksi minus 0,6% untuk kuartal dan untuk yang tahunan minus 1,8%. Tapi masih sama, cuman kita nggak tahu nih apakah nanti aktualnya benar-benar sama seperti prediksi, apakah mengalami penguatan atau mengalami pelemahan. Nah, yang jelas untuk saat ini mata uang euro lagi sedikit terkoreksi ya, sedikit ada terkoreksi karena dolar kembali lagi menguat karena ekspektasi inflasi. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian untuk nanti malam sesi perdagangan Amerika, nanti ada neraca perdagangan ekspor impor akan dirilis jam 19.30 kategori medium ya, medium impact. Kemudian ada lowongan pekerjaan, diperkirakan untuk lowongan pekerjaan di di bulan ini yang nanti akan dirilis nanti malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Diprediksi lowongan pekerjaannya bertambah dari 8.123.000 ke prediksi analis menempatkan di 8.300.000. Jadi ada penguatan sekitar kurang lebih 180-an lah ya, 170-an lebih, 170-an ribu lebih lowongan pekerjaan. Karena setelah The Fed mengeluarkan stimulus, membantu warga negara yang terkena dampak COVID, kemudian aktivitas perekonomian juga mulai jalan, kemudian vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika juga berjalan cukup baik sekali, meredam penderita COVID sehingga membuka kembali lowongan pekerjaan atau membuka kembali lapangan pekerjaan di Amerika untuk warga negara Amerika. Nah, ini juga menempatkan analis cukup optimis untuk lowongan pekerjaan yang akan dirilis malam ini mengalami peningkatan atau naik dari sebelumnya. Nah, kalau naik berarti bagus untuk mata uang. Nah, untuk di minggu ini yang akan jadi perhatian pelaku pasar, juga kita semuanya nih, para trader yang ada di Indonesia, untuk besok hari Kamis itu akan dirilis indeks harga konsumen yang termasuk inflasi lah ya. Sektor inflasi dari konsumen dilihat apakah sektor inflasi ini mengalami penurunan atau mengalami kenaikan. Karena kita tahu beberapa minggu terakhir inflasi memang beranjak naik ya, beranjak naik ke 3%. Nah, untuk bulan ini khususnya hari Kamis nanti akan dirilis inflasi karena ini cukup penting sekali, termasuk salah satu dari sekian instrumen instrumen perekonomian yang akan digunakan oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneter ke depannya.
Nah, apakah nanti akan mulai mengutak-atik suku bunga yang rencananya suku bunga memang masih bertahan antara 0 sampai 0,25% ya. Itu nanti akan bertahan di 2023. Tapi melihat kondisi seperti ini mungkin juga The Fed akan berbelok arah atau mungkin berubah pandangan atau berubah kebijakan. Nah, itu yang patut kita cermati dan itu juga ditunggu oleh para pelaku pasar, investor, kemudian apa namanya pemegang saham dari seluruh dunia untuk inflasi besok hari Kamis yang akan dirilis dari Amerika ini apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, untuk prediksi analis menempatkan analis inflasi mengalami apa namanya penurunan atau berkurang. Nah, untuk yang besok hari Kamis dirilis itu indeks inflasi bulanan untuk bulan Mei, indeks harga konsumen yang inti diperkirakan turun dari 0,9% ke 0,2%. Sorry, 0,4%. Itu yang inti. Kalau yang biasa 0,8%, dari data sebelumnya 0,8%, diperkirakan turun ke 0,4%. Jadi kedua uh, data ekonomi ini yang indeks harga konsumen yang inti itu yang paling penting, itu yang akan dilihat oleh uh, Bank Sentral Amerika apakah nanti aktualnya benar-benar ada penurunan atau justru sebaliknya. Nah, kemudian komentar dari Menteri Keuangan Janet Yellen yang kemarin ternyata berpengaruh terhadap pergerakan apa namanya instrumen trading yang saat ini bergerak, terutama emas yang XAUUSD ya mengalami penurunan. Ini juga sudah mulai drop nih, 1890. Para investor atau pelaku atau pedagang emas juga melihat untuk sektor inflasi ini untuk yang akan dirilis hari Jumat memang apa namanya diperkirakan turun. Jadi kekhawatiran inflasi mulai berkurang karena kemarin juga sudah ada pendapat atau press conference dari Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen. Kemudian apa namanya juga sebelumnya ada Presiden Amerika Joe Biden juga ikut berkomentar. Nah, ini dari inflasi jika terjadi pengurangan, nah mereka akan mulai diharapkan The Fed juga mulai melirik untuk suku bunga. Apakah mungkin sinyal untuk suku bunga mulai perlahan-lahan dinaikkan atau seperti apa? Nah, itu ternyata cukup berpengaruh terhadap pergerakan apa namanya instrumen trading yang berpengaruh saat ini, yang hari ini apa namanya saat ini bergerak. Kemarin memang sudah ada wacana kekhawatiran inflasi apa namanya meningkat sehingga membuat harga indeks dolar kembali lagi jatuh dan harga emas XAUUSD kembali terbang di atas 1.900 troy on. Nah, sempat terbang ya tadi malam. Cuman kekhawatiran itu mulai surut untuk di hari ini, di siang ini. Nah, ini membuat harga apa namanya instrumen trading emas mengalami penurunan. Di saat yang bersamaan, kondisi zona Eropa pun juga masih kurang menguntungkan. Nah, jadi hal ini membuat apa namanya euro sama pound sterling juga mengalami pelemahan karena kedua negara ini hubungannya sedikit terganggu karena masalah Brexit, kesepakatan Brexit, terutama peraturan yang mengenai industri jasa. Jadi membuat kedua mata uang ini euro sama pound sterling ini juga mengalami pelemahan. Jadi kedua negara ini berusaha untuk mematuhi kewajiban hukum internasional yang sudah disepakati bersama. Cuman ada apa namanya mungkin Eropanya sendiri atau Inggrisnya sendiri juga menginginkan sesuatu yang lebih. Nah, itu yang membuat Uni Eropa mungkin kembali lagi Eropa sama Inggris akan kembali lagi merundingkan kesepakatan baru. Ya mungkin untuk membicarakan kesepakatan Brexit yang sudah mereka buat. Nah, dari sisi yang lainnya juga untuk zona Eropa beberapa pejabat bank sentral, anggota bank sentral yang beberapa minggu terakhir, minggu kemarin berkomentar juga membuat
dovish ya, nadanya sedikit dovish mengenai kebijakan moneter, Bank Sentral sedikit dovish sehingga memberikan tekanan terhadap euro USD. Meskipun euro kemarin sempat naik karena non-farm payroll di Amerika juga kurang begitu bagus atau masih di bawah ekspektasi atau di bawah prediksi analis. Nah, sehingga membuat harga euro terbang lagi mendekati 1,22 ribu ya, 1,22 ribu. Apa namanya? Cuman kembali lagi dia drop karena ini hubungan antara Inggris juga mulai diutak-atik lagi. Nah, seperti itu. Di saat yang bersamaan, ini kayaknya klop semua nih kalau kita tarik benang merah lah ya, kita tarik benang merah dari beberapa fundamental yang ada pun juga ada hubungannya juga. Nah, di saat yang bersamaan, Presiden Joe Biden juga sedang mengajukan proposal nih kepada parlemen untuk mengucurkan dana sebesar 1,7 triliun US dollar yang akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini juga cukup penting sekali untuk menunjang bangkitnya perekonomian Amerika setelah terpuruk karena dampak dari COVID-19. Nah, seperti itu. Jadi, untuk saat ini berita yang berembus untuk hari Selasa, sesi Eropa, inflasi di Amerika sudah mulai surut, kemudian langkah dari The Fed untuk inflasi yang akan dirilis besok hari Kamis, itu juga akan dinantikan oleh pelaku pasar. Nah, ini membuat harga dolar US dollar kembali mengalami peningkatan atau naik. Kemudian di sisi lainnya pun juga mungkin yang positifnya nih ya, yang positifnya itu hubungan Amerika dengan Cina sudah mulai ada kerjasama baru setelah kemarin minggu-minggu terakhir kemarin mengalami sedikit renggang lah ya, sedikit kerenggangan mengenai nota kesepakatan antara Cina dengan Amerika. Cuman diharapkan untuk minggu-minggu ini atau mungkin di beberapa minggu ke depan, hubungan Cina dengan Amerika kembali membaik dan melakukan kerjasama sesuai yang sudah disepakati semasa pemerintahan Presiden Donald Trump. Nah, itu mulai diperbaiki lagi sehingga membuat US dollar kembali lagi bangkit. Nah, jadi banyak hal sih ya, banyak hal yang membuat mata uang secara fundamental kalau kita tarik garis merah memang benang merah memang US dollar memang lagi ada kenaikan di sesi Eropa ini. Selain inflasi, kemudian langkah Fed itu yang akan nanti yang dinantikan oleh pelaku pasar ketika data inflasi ini dirilis. Itu nanti hari Kamis mungkin Anda perlu memperhatikan pergerakan market juga sih ya. Nanti akan dirilis Kamis jam 19.30 indeks harga konsumen. Nah, dilihat untuk konsumen ini inflasinya mengalami penurunan sesuai dengan yang diprediksikan analis atau justru sebaliknya. Nah, seperti itu. Jadi membuat untuk kekhawatiran inflasi naik pun sudah mulai surut sehingga membuat harga dolar sedikit perlahan-lahan bangkit lah ya atau naik. Nah, seperti itu. Jadi untuk minggu ini yang diperhatikan itu. Kemudian untuk Bank Sentral Eropa itu juga akan mengadakan meeting itu jam 18.45 besok hari Kamis ya. Besok hari Kamis itu juga cukup penting sekali akan berpengaruh terhadap euro. Kemudian untuk Anda nih yang saat ini lagi transaksi crude oil, komoditas minyak mentah, itu besok hari Kamis ada laporan dari OPEC jam 6 sore. Jadi setelah melihat beberapa stok minyak di Amerika minggu kemarin mengalami stoknya berkurang sehingga membuat harga minyak sempat melambung naik. Cuman terjadi koreksi karena sehubungan dengan data non-farm payroll yang kembali berbalik arah ya, sempat melemah, indeks dolar sempat melemah dan kembali lagi dia naik untuk saat ini atau menguat untuk saat ini. Cuman secara fundamental untuk crude oil memang lagi sedang menuju ke level 70. Kemarin sempat menyentuh belum menyentuh ya, kurang sedikit lah ya, kurang 3 pip menyentuh. Kalau yang dari harga tertinggi di metode GK Invest, harga tertinggi crude oil
tanggal 7 Juni atau kemarin, hari Senin kemarin mencapai harga tertinggi 69,97. Nah, ini uh, secara apa namanya, secara fundamental memang untuk crude oil memang lagi naik. Nah, cuman yang menjadi hambatan crude oil ini naik selain hukum ekonomi tadi ya, stok minyak berkurang, permintaan mulai bertambah karena sehubungan aktivitas perekonomian di Amerika dan di beberapa negara sudah mulai bangkit dari pandemi COVID sehingga meningkatkan permintaan minyak. Nah, minyak bertambah, permintaannya bertambah tapi stoknya masih sama, membuat harganya naik. Cuman, nah ini ada cumannya nih. Sisi negatifnya, potensi crude oil terkoreksi pun juga ada karena kesepakatan nuklir yang sudah dibuat di tahun 2015 antara Iran dengan Amerika itu sudah mulai dibahas lagi atau dilonggarkan. Jadi pihak Amerika diminta untuk melonggarkan sanksi ekonomi yang selama ini diterapkan di Iran. Nah, kalau sanksinya sedikit dilonggarkan, otomatis negara Iran akan kembali melakukan ekspor minyak atau menjual minyak ke negara-negara yang membutuhkan atau membeli lah gitu kan ya, membeli. Nah ini membuat apa namanya harga minyak sedikit terhambat untuk naik karena kalau misalnya kesepakatan atau pihak Amerika sudah mulai melonggarkan atau mengurangi sanksi ekonomi yang selama ini diterapkan di negara Iran itu sudah mulai dilonggarkan, itu akan membuat Iran akan memproduksi minyak setidaknya antara 800 barrel sampai 1 juta barrel per hari. Dan itu akan menambah stok minyak secara global. Nah, kalau stoknya bertambah, otomatis kalau permintaannya tidak diimbangi permintaan yang naik atau naiknya mungkin cukup fantastis lah ya. Nah, ini membuat harga emas sedikit tertekan di situ. Nah, jadi untuk saat ini harga crude oil sempat tertekan di 68,60 ya untuk running saat ini di MetaTrader GK Invest, MetaTrader 5 GK Invest. Nah, itu sudah sempat terkoreksi. Nah, di tengah minyak koreksi, nah ini potensi kita untuk cari posisi buy. Nah, karena secara fundamental memang OPEC masih memegang apa namanya perjanjian untuk mengurangi stok minyak. Nah, dan ini pun juga membuat harga minyak yang cukup optimis untuk melambung naik ya, melambung naik. Oke, itu mengenai fundamental. Jadi untuk crude mungkin kalau misalnya ada terkoreksi nanti kita akan cek nih, dia koreksi sampai sejauh mana. Apa namanya, kita lihat kalau memang fundamental OPEC masih benar-benar memegang teguh untuk mengurangi crude oil ya, mengurangi produksi minyak ya, harga crude oil paling enggak akan masih tetap untuk naik menuju di atas level 70. Kalau kita hitung secara teknikal sih antara 71 sampai 75 lah untuk paling jauh lah ya di situ. Nanti akan kita lihat di apa di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, itu untuk sektor apa namanya dari fundamental untuk saat ini yang berembus di sesi perdagangan Eropa. Jadi kekhawatiran inflasi sudah mulai surut, inflasi di Amerika sudah mulai surut sehingga membuat harga apa namanya Tisuri imbal hasil Amerika, kemudian indeks dolar atau mata uang dolar kembali lagi bangkit. Dan ini membuat beberapa mata uang yang menjadi lawan dari US dollar mengalami koreksi di sesi perdagangan apa namanya Eropa siang ini. Nah, itu yang untuk data ekonomi nanti malam itu ada apa namanya data ekonomi sebentar lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaan nanti jam 9 malam karena ini termasuk kategori bintang 3 ya. Jadi cukup high impact, jadi cukup berpengaruh terhadap indeks dolar karena lowongan pekerjaan ini juga apa kalau misalnya lowongannya tuh semakin banyak otomatis akan mengurangi pengangguran, jumlah pengangguran. Nah, kalau jumlah penganggurannya berkurang, nah itu akan membuat mata uang indeks dolar atau dolar Amerika mengalami
penguatan. Tapi kita nggak tahu nih nanti malam apakah benar-benar naik atau mungkin di atas prediksi analis atau di bawah prediksi analis. Nanti jam 9 malam Anda wajib melihat pergerakan instrumen trading yang saat ini Anda transaksikan di MetaTrader. Bagi nasabah GK Invest bisa lihat di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, sekarang kita lihat ke MetaTrader, kita cek di beberapa pairs secara teknikal. Itu tadi untuk fundamental gambarnya seperti itu untuk siang ini ya. Untuk siang ini gambarnya seperti itu. Kita cek untuk di MetaTrader, sebentar saya share dulu. Oh ya, MetaTrader ya. Oke. Oke, sudah muncul chartnya. Kita lihat di emas. Sebentar saya geser dulu supaya kelihatan. Nah, di emas ini kalau saya tadi sempat pakai symmetrical triangle atau segitiga, ini secara teknikal sedang melakukan penembusan ya, penembusan di support di di garis bawah. Jadi diri signal kalau kita kombinasikan dengan fundamental yang ada memang saat ini sedang berembus kekhawatiran inflasi di Amerika naik itu sudah mulai berkurang. Nah, kalau sudah mulai berkurang otomatis dolarnya kembali lagi meningkat dan emas sempat terkoreksi turun. Meskipun tadi sempat naik ya sampai di 1903 ya. 1903 terus kembali lagi dia jatuh. Nah, kita cek jadi untuk secara pattern kemungkinan juga ini turun ya, turun. Nah, kita lihat turunnya sampai seberapa. Kita lihat di sini ada, kita lihat dulu, kita petakan dulu. Paling tidak dari turun paling enggak di 1887 sampai di 1802, 1882 ya. Ini 1882, 81 lah ya, 81 sampai 82. Nah, di sini. Kita cek di sini. Ini kalau kembali lagi dia sentimennya masih paling enggak untuk area B kita cari posisi B di sekitar 1885 lah ya. Ini buy limit di sini. Nanti saya cek dulu. Ini sekarang lagi turun. Jadi kalau misalnya ada pantulan naik sampai di 95 untuk area sell sih. 95 sampai 98 lah ya ini. 98. Stop loss di 1900. Nah, di pasti psikologis untuk kita pakai untuk sebagai stop loss. Oke, kita ketik untuk area sell. Kita bermain pendek ya. Area sell 1895. Kemudian SL 900. Untuk TP 90. Kita pakai 1/1. Ini kalau kita lihat petanya seperti ini. Oh, kebesaran. Nah, saya kecilkan dulu. Nah, ini kemudian untuk area B mungkin kita bisa manfaatkan pantulan harga. Kalau pantulan harga nih kita area 1886 ya. Kita sedikit turunkan 86. Kalau takutnya kalau ada ayunan. SL kita lihat di 1882. Biasanya 4. TP-nya kita pakai 4. 1890. Nah, di sini untuk area area buy, sorry ini belum saya tulis. Nah, area buy. Nah, cuman kita juga ini kalau buy kita sedikit ketat ya karena sentimennya memang lagi sentimen bearish untuk saat ini sesi Eropa sama sesi Amerika. Saya baca beberapa website. Kalaupun misalnya turun sampai 86, nah mungkin kita bisa ambil posisi ini kalau saya lihat sih area buy sih ya, area buy. Cuman kita harus pakai stop loss yang ketat. Karena kalau nanti akan turun sampai di 75, 1875.
Jadi kita cari pantulan harga karena market sekarang lagi jalannya lagi pelan-pelan. Nah, itu kita manfaatkan untuk cari pantulan harga. Meskipun kekhawatiran inflasi yang saat ini sedang berkurang, ini sedikit membebani emas untuk apa membebani emas itu berarti turun. Nah, membebani emas turun. Tapi di tengah turunnya emas ya tetap ada pantulan harga lah ya, naik turun namanya market bergerak kan ya, naik turun. Kecuali kalau ada data ekonomi kayak November, suku bunga, kemudian ISM, klaim pengangguran itu beda karena saat ini untuk data ekonomi Amerika dirilis tuh nanti malam 19.30 sama jam 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Itu untuk yang di emas. Jadi apa namanya? Kita cek pakai teknik yang lain ya. Nah, ini kalau kita petakan dari gambaran chart. Jadi areanya seperti itu. 95 kita lihat 95 sama 95 sama 86. Jadi saya turunkan sebenarnya 88 atau 87 sih ya. Kita cari yang 86. Nah, saya sampai di 86. Jadi kita lihat 95 sama 86 untuk kita bermain scalping atau bermain pendek. Kita cek menggunakan teknik yang lain. Ini saya tutup untuk MetaTrader. Kita ganti ke teknik yang lain. Apakah juga sama mengatakan seperti itu? Nah, bentar. Tadi kita kombinasikan dengan yang lain. Nah, kita cek di penawaran sama permintaan. Nah, saat ini market berada di tengah-tengah nih, di sini. 1890 ya. 1890. Bentar. Sekarang di 1890 ya. 1890 di antara ini. Kemudian kalau kita lihat di area bawah. Nah, ini kalau kita ambil posisi buy limit yang tadi kita gambarkan di situ. Nah, ini memang ada pivot. Sorry, bukan pivot. Resisten 1. Resisten 1 sama simple moving average 100 4 jam. Jadi paling enggak market 8786 diharapkan bisa mantul naik. Nah, tapi kalau breakout kita harus pakai stop loss yang ketat karena kalau dia turun itu bisa mencapai ke 82 di sini. 1882. Nah, itu. Bentar. Nah, itu ya. Jadi tetap kita pakai stop loss di 1882. Takutnya kalau nanti dia apa namanya? Turunnya ke 75. Nah, kita cek nih. Turunnya sampai di berapa? Kita lihat ke 4 jam. Nah, 4 jam kalau 482 di sini kisaran sini ya 82. Kemudian bawahnya ini kalau dia turun sampai kisaran di 78. Target 78 sampai 77 lah ya. Di Bollinger Middle. Bollinger Band middle berarti yang bagian tengah. Nih kalau di Bollinger Band ada 3 bagian. Upper, kemudian ada middle, ada lower. Nah, ini yang di Bollinger yang di tengah-tengah. Tuh, jadi tetap pakai stop loss. Oke, stop loss 18 saya rasa pas lah ya, tidak terlalu. Nah, untuk yang sell, nah kalau kita sell di 95, ini banyak sekali technical yang menghalangi, yaitu ada Fibonacci 38,2% harian, simple moving average 100 sama 15 menit sama Fibonacci 61,8%. Saya rasa juga cukup kuat untuk menahan pergerakan emas. Dari sisi fundamental pun juga saat ini memang berembus kekhawatiran inflasi. Inflasi sudah mulai berkurang. Jadi untuk jangka pendek saya rasa untuk teknikalnya untuk downtrend. Tapi untuk panjangnya memang naik target di 1920 sampai 1930. Cuman di tengah kenaikan itu juga pasti ada penurunan. Nah, karena setiap harinya kan banyak sekali tuh data fundamental, data ekonomi, kemudian fundamental yang berembus. Nah, itu berpengaruh terhadap pergerakan emas dan cukup sensitif sekali. Oke, untuk yang di emas, kemudian kita sedikit beralih, mumpung di sebelah kanan ada WTI, crude oil. Nah, ini crude oil
kalau misalnya terkoreksi di level berapa, nah kita bisa lihat di situ ada 38,2%, Bollinger Band 4 jam, saya rasa juga cukup untuk menahan market. Biasanya kalau Bollinger bawah di lower kita bisa ambil posisi beli. Itu di kisaran 68,40 ya, 68,40. Cuman kalau mungkin itu terlalu dekat, Anda biasa menggunakan support sama resisten, Anda bisa menempatkan buy limit di 68,20. Itu di support kedua. Nah, itu kalau saat ini memang ada koreksi untuk crude oil, jadi kita bisa manfaatkan untuk ambil posisi beli karena secara mediumnya memang crude masih mencoba untuk naik di atas level 70-an. Nah, ini kalau kita pakai chart harian seperti ini. Nanti kita kembali ke MetaTrader ya. Kalau yang tahan yang cukup kuat di sini sebenarnya di 67,60. Jadi masih ada satu pip ya, satu pip lagi untuk di crude oil. Sekarang 6854 ya, paling enggak di 6750-an lah ya. 53 terus bersama juga boleh. Untuk kalau misalnya ingin hold buy. Jadi saya rasa Fibonacci 61,8% dan support ketiga ini juga cukup berpengaruh. Maksudnya cukup untuk menahan pergerakan kurangnya untuk kembali lagi naik. Oke, kita kembali lagi ke MetaTrader. Kita cek kembali lagi ke MetaTrader, kita lihat beberapa pair. Nah, ini untuk yang di emas. Kemudian crude oil tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dari trendline-nya lagi sudah mulai menembus garis trendline ya. Ini saya pakai H4 untuk crude oil. Jadi paling enggak koreksi cukup terbuka. Kalau misalnya Anda mengambil posisi sell pun juga saya rasa masih memungkinkan, tapi dengan stop loss yang ketat karena khawatirnya nanti crude oil ini kalau sudah naik, naiknya tinggi sekali. Naiknya bisa rally masalahnya, takutnya di situ sampai ke 75 atau mungkin sampai ke 80 lah ya. Itu secara jangka panjang. Cuman untuk menuju ke sana juga butuh proses juga sih, butuh proses supaya buyer sama seller tetap ada tarik menarik lah ya. Nah, jadi ini sebentar saya Fibonacci-nya saya hilangi dulu. Ini soalnya untuk Fibonacci yang jangka panjang, nah, dari level 675 ya, jadi 75 ke 6 ini sebenarnya sudah melewati 88,6%. Jadi potensi untuk koreksi juga cukup terbuka sekali. Jatuhnya di 68,78, sempat tertarik sampai di 69,97 ya. Nah, sempat tertarik naik, cuman sekarang kembali lagi ke harga ini di 88,6%. Ini kalau kita lihat pakai pattern, kita trend line lah ya, bukan pattern, trend line, kayak semacam channel up ya, channel up tapi sinyal biris. Jadi nah, seperti ini. Kita H4. Nah, seperti ini. Jadi sinyal-sinyal biris. Ini sudah mulai melakukan penembusan. Turunnya sampai seberapa? Nah, kita lihat pakai Fibonacci lagi. Ini Fibonacci-nya yang satunya saya hapus dulu. Kalau tadi kita pakai teknik yang sebelumnya itu 61,8%. Itu di 67 ya. Itu yang untuk jangka pendek. 67 poin berapa tadi? 60. 67,50, sorry, 67,50. Nah, mungkin untuk area nah, kita bisa menempatkan di sini 67,98 atau di 66,75 di 38,2%. Tapi kita juga perlu melihat stok minyak di Amerika yang dirilis besok hari Rabu dan laporan OPEC. Nah, laporan OPEC hari Kamis jam 6 sore. Itu Anda perlu cermati kalau Anda saat ini sedang ada open posisi di crude oil seperti itu. Itu untuk crude oil, jadi potensi koreksi saya rasa ini
Kalau lihat fundamental yang ada, karena pelonggaran sanksi ekonomi Iran sudah mulai dilonggarkan, potensi Iran untuk memproduksi minyak sebesar 800.000 barel sampai 1 juta barel berpotensi untuk menambah stok minyak secara global, dan itu akan sedikit membebani pergerakan crude oil. Cuman kita perlu lihat laporan OPEC untuk besok Kamis, apakah permintaan juga ikut naik. Nah, kalau permintaan ikut naik ya saya rasa harga crude oil juga akan kembali lagi rebound lagi mendekati 70. Yang jelas untuk faktor koreksi kemudian stop loss perlu Anda cermati. Modal juga diperhatikan. Jadi tetap disclaimer on ya untuk kita edukasi level price yang hari ini. Oke, kita tinggalkan untuk komoditas emas sama crude oil kita sudah bahas. Kita beralih ke forex, ke mata uang. Nah, ini harga pound sterling memang lagi, kalau saya lihat lagi galau ya nih. Lagi galau, dia sideways di sini. Ini kalau kita cek seperti ini. Nah, ini untuk GU, ini sepertinya lagi galau, dia lagi naik turun, sideways sejak tanggal berapa nih? Tanggal 17 Mei. 17 Mei sampai hampir 1 bulan ya. Sekarang 8 Juni. Kurang 6 hari lagi, seminggu lagi genap 1 bulan. Nah, sekitar segitu. Nah, harga pound sterling kemarin juga sempat mengalami kenaikan karena efek non-farm penguatan US, tapi saat ini juga kembali lagi turun karena kekhawatiran inflasi juga berkurang sehingga membuat mata uang dolar kembali naik. Sedangkan untuk hari ini data ekonomi dari Inggris itu minim sekali yang dirilis sehingga GU atau GJ bergerak sesuai dengan data ekonomi Amerika. Itu nanti malam ada neraca perdagangan sama lowongan pekerjaan. Nah, itu akan bergerak di situ. Kalau kita lihat ada 2 bottom. Ini untuk area kita ngambil pendek ya. Kita bisa ambil posisi beli di level ini. Kalau saya lebih suka di sini. Nah, 100. Cukup pendek sekali di 1.41 11 ya. 10 lah. Nah, kita gunakan 10 di sini. Analis menempatkan di sini. Stop loss kita harus pakai stop loss yang cukup ketat. Karena kalau kita cek dia turun itu bisa mencapai ke sini. Nah, kalau berdasarkan teknik supply and demand, paling nggak akan mencoba mendekati 1.40.500, sorry, 5 digit, 1.40.500. Nah, ini untuk kita cari pantulan harga. Ini kalau misalnya mau kita cari pantulan harga untuk naik di area sini untuk buy. Ini saya tulis saja. Mana nih? Nah, ini. Tapi ini sedang OTW turun sih ya nih. Area buy itu di 1.41, sorry, 1.41 100. Kita cukup ketat sekali, 20 pip, 1.40.900 PP 1.41 di 1/1. Sini. Soalnya kalau break di 90 potensi ke 1.40.500 cukup terbuka sekali. Mengingat kita lihat saya pakai teknik supply and demand. Untuk atasnya masih dipegang di 1.42 ya. Nah, di sini. Nah, di sini 4118 sampai atas sini.
harga tertingginya ini. Nah, ini untuk area sell. Area sell 1 poin sedikit agak ke atas, khawatir nanti malam potensi market sedikit khawatirnya kalau bergejolak ya. SL 1.42 480. Oh, sorry. 380 1.42. Kemudian untuk SL, kok SL, TP profit 1.41980. Area selnya di sini. Jadi saat ini juga harga pound sterling sedikit terbebani oleh masalah kerjasama dengan zona Eropa di sektor industri, perindustrian jasa. Kemudian di saat yang bersamaan ini juga minim data ekonomi dari Inggris ya. Jadi membuat harga pound sterling bergerak sesuai dengan data ekonomi Amerika nanti malam. Nah, seperti itu. Kemudian untuk euro, kita cek di pound sterling sudah. Ini untuk pound sterling seperti ini. Nah, untuk euro ini kalau saya pakai garis trend line, batas bawah itu masih ada di sini. Nanti paling nggak dia akan ini sell signal sih ya, sell signal. Jadi tekanan untuk euro karena kekhawatiran inflasi di Amerika sudah mulai surut. Kemudian langkah The Fed juga masih ditunggu besok hari Kamis, tergantung dari hasil angka aktual inflasi atau indeks harga konsumen Amerika. Cuman saat ini sentimennya memang lagi sentimen bearish ya, bearish signal untuk jangka pendek. Kemudian dari Eropa sendiri juga kemarin beberapa pendapat dari komentar dari beberapa pejabat Bank Sentral Amerika, Bank Sentral Eropa, maksud saya Bank Sentral Eropa juga nadanya dovish. Jadi dovish itu membuat euro sedikit tertekan, meskipun kemarin sempat naik terangkat karena non farm. Nah, cuman kini kembali lagi dia drop lagi, turun lagi. Kemudian juga apa namanya dari kebijakan moneter Bank Sentral Eropa itu nanti akan dilihat di hari Kamis. Langkah apa yang perlu dilakukan? Apakah akan mengurangi pembelian obligasi atau akan mengurangi jatah stimulus? Nah, itu akan dirilis besok hari Kamis. Dan suku bunga juga akan dirilis. Jadi saya rasa untuk euro saat ini mungkin kita bisa ngambil apa namanya batas bawah batas atas, PSL dalam range sampai hari Kamis. Karena di saat yang bersamaan SEB akan merilis suku bunga dan kebijakan moneter dan ada inflasi, data inflasi Amerika akan dirilis. Nah, itu kalau misalnya kedua data ekonomi ini sama-sama penguatan untuk euro, nah euro paling nggak akan kembali lagi bangkit, paling nggak akan mengejar target di 1 poin resisten ya, target resisten 1.22.600. Cuman kalau misalnya kedua data ekonomi yang besok hari Kamis dirilis itu penguatan untuk US dollar, ya paling tidak harga euro akan terkoreksi sampai di sini nih. Kita lihat supportnya di sini. Ini yang paling jauh ya. Psikologis 1.20.000 atau yang tengah sini 1.20.050. Sorry 500 ya, 1.20.500 dan 1.20.000 pas di angka psikologis. Berarti kami saya rasa pergerakan harga akan sedikit bergejolak sekali. Nah, itu wajib Anda lihat. Cuman untuk saat ini, kalau kita lihat secara pattern, 1 jam, kita tarik trend line nya kita benarkan. Nah, seperti ini. Ini memang lagi melakukan penebusan
1-2 garis arah biris dan sudah mulai menyentuh di 1.21 ini di apa namanya? Ini ya. Nah, batas bawahnya di sini 1.21.639. Jadi potensi biris mungkin kita bisa area sell di sini ya. Area sell di sekarang kita bisa sell batasan stop loss di 1.20.000. Ini. Sekali lagi untuk live trade ini disclaimer on, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi saya cuma memaparkan berdasarkan fundamental yang ada, yang sedang berkembang saat ini, ditambah dengan analisa teknikal. Ini kembali dalam bentuk range. Teknikalnya trennya memang lagi biris. Jadi sell on dip ya. Sell on dip. Bisa sell sekarang atau sell menunggu di sedikit ke atas. Sell on dip, kemudian SL. Saya menempatkan SL di 1.22.000. Pasti psikologis. Profit. PP 1.21.050. 500. Ya. Tetap pakai SL. Karena kalau efek dari kekhawatiran inflasi ini mulai berkurang, nah itu membuat harga euro kembali lagi naik. Tapi secara teknikal sih, teknikalnya sell sih ya, kita pakai trendline. Kita pakai analisa yang sederhana. Untuk euro, kemudian untuk area buy, kita bisa cari di sini, dekat-dekat trendline. 1.30.000. Mana ini ya? Buy limit lah ya. Area buy. Oh, tadi belum tak kasih buy limit. 21.300. 21.100. PP. Saya menempatkan kemungkinan market bergerak cukup untuk euro dalam range yang tidak terlalu banyak. Oh ya, nanti jam 4 bentar lagi ada PDB, produk domestik bruto. Kita cek apakah produk domestik brutonya sesuai dengan prediksi analis. Kita lihat produk domestik bruto jam 4 sesuai dengan prediksi analis atau dia akan turun atau naik. Nah, soalnya prediksinya sama sih dengan data yang terakhir. Gitu. TP 21.500. Nah. Sini lah ya saya rasa untuk stop loss. Ini ke pound sterling mana? Nah, pound sterlingnya ini. Oke, itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita lihat untuk yang USD Kanada nih. Nah, satu lagi. Kita cek USD Kanada. Ini USD Kanada kemarin turunnya juga lumayan cukup dalam sekali. Cuman saat ini lagi stay ya. Jadi untuk Kanada sendiri juga akan merilis suku bunga. Jadi Anda berhati-hati. Untuk sedikit jangka panjang kita bisa pakai Fibo. Nanti bisa Anda narik garis di sini. Nah ini Fibonacci ini. Paling enggak golden rasionya di sini. Jadi sedikit bermain medium kita di sini untuk yang USD Kanada dolar. Nah, jadi area mediumnya paling nggak di area ini.
bukan medium, apa, golden ratio, sorry. Nah, golden ratio di area ini. Golden ratio di sini. 18.896 untuk golden ratio kita, area P-nya di sini. Ini potensi masih menguat, juga cukup terbuka, cuman saat ini dolarnya lagi naik. Nah, kita juga perlu lihat. Kita lihat ke 4 jam. Nah, 4 jamnya untuk kita bermain sedikit pendek ya. Area sell di sini, apa namanya, area buy, sorry, sell ya. Area sell di antara ini. Kemudian untuk area buy-nya kita pakai yang sedikit agak panjang di sini ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, paling enggak ada penguatan kalau naik 4. Nah, paling enggak naik itu sampai di sini untuk area sell. Area sell $1.2130 pakai SL sebelah sini ya, pakai harga tertingginya ini. Hmm. 1.2150 ini untuk SL. Kemudian untuk TP-nya 1.21 120 tengah nih. Karena potensi turun naik pun juga cukup terbuka. Untuk posisi buy ini mendekati psikologis, tapi ya cukup berhati-hati kalau ambil posisi buy ya. Ini karena kalau market menembus psikologis dia bisa turunnya lumayan cepat. Nah, enggak kita harus menunggu buy-nya sih area saya lebih suka ke di bawahnya psikologis 1.19.900 tuh. Soalnya kalau dari posisi formasi ini sih kita bisa ambil posisi buy di mendekati ini 1.20.19 ya. Oh, sorry. Area buy 1.20.190. Pas di psikologis 1.20.000 karena break ini biasanya lanjut turun maksudnya, lanjut turun. Tapi potensi naik juga cukup terbuka karena sudah 2 kali, 1, 2 naik. TP 1.20.050 ya. 40 lah ya. Nah, 400. Jadi tetap stop loss di psikologis karena sudah 1 kali 2 kali ya nih. 2 kali percobaan tidak melewati, siapa tahu di 3 kali kita bisa manfaatkan. Di samping penguatan US. Kalau penguatan US otomatis USD Kanada dan naik. Seperti itu. Oke, kita lihat berikutnya. Oh ya, ini ada pertanyaan untuk AUD. Nah, kita lihat AUD USD. AUD USD ini area mendekati area sell ya nih. Secara jangka pendek. Di sini tetap pakai stop loss yang apa namanya? Ketat juga. Kalau ada koreksi naik, kita bisa ambil posisi sell. Nah, ini. Ini AUD di sini
Nah, ini. Area sell 0,7736 sell 0,7783. Kemudian TP 0,77 memanfaatkan. Ini kita nunggu ayunan sedikit naik untuk ambil sell di atas. Saya rasa mungkin lah itu gitu Pak Bayu untuk AUD USD Australia dolar Aussie lah ya, Aussie. Oke, untuk edukasi siang ini disclaimer on. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda ya. Harus bijak di dalam menggunakan jumlah lot, modal juga diperhatikan. Kemudian risk management, money management, stop loss juga perlu Anda pahami. Kalau Anda mungkin belum paham, bisa konsultasi ke tim marketing GK Invest Semarang. Nah, nanti akan dijelaskan mengenai risk management dan money management. Oke, itu saya rasa cukup ya. Beberapa instrumen sudah kita bahas, pertanyaan sudah kita bahas. Oke, kita lihat di YouTube. Apakah ada pertanyaan di YouTube? Oh, masih kosong, tidak ada yang tanyakan. Saya rasa cukup jelas untuk penjelasan pada siang ini. Jadi untuk siang ini masih berkutat mengenai kekhawatiran inflasi sudah mulai surut. Jadi kemungkinan akan membangkitkan US dollar, tapi itu isu yang berembus pada siang ini sesi Eropa, dan mungkin kalau misalnya masih lanjut ke sesi Amerika, yaitu akan membuat harga emas, kemudian harga mata uang yang berlawanan dengan US akan mengalami pelemahan. Tapi kalau nanti sesi Eropa sesi Amerika nanti malam ternyata isu tersebut sudah mulai muncul kekhawatiran mengenai inflasi lagi, harga akan bergerak sebaliknya. Jadi paling enggak untuk transaksi kita harus menggunakan batasan stop loss. Dan kalau misalnya mungkin Anda ingin take profit, ya mungkin bisa dipasang untuk pengambilan keuntungannya di situ, ambil di take profit. Kalau misalnya Anda tidak melihat chart nih, tapi kalau Anda melihat chart ya mungkin kalau misalnya profit berapapun sekiranya mungkin cukup, nah bisa di close sendiri karena untuk informasi ini ya rata-rata kita bermainnya pendek sih ya, kayak semi scalping, nah seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk live saya pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah tadi sudah bertanya, ada yang bertanya. Dan jangan lupa untuk semua informasi, edukasi, kita ada media sosial di YouTube, kemudian Instagram, kemudian juga ada Facebook. Tinggal dicari, searching GK Invest Semarang. Nah, seperti itu. Oke, saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Semarang. Mohon pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah, 5M. Mudah-mudahan kita juga dimudahkan dalam mencari profit untuk meningkatkan equity atau saldo trading. Oke, terima kasih. Salam profit, selamat sore, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.